Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang untuk memeriksa istri mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Atalia Praratya, serta pesohor Aura Kasih sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi dana iklan di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, Bank BJB, periode 2021-2023. Pemeriksaan tersebut dilakukan guna menelusuri aliran dana yang diduga mengalir ke sejumlah pihak. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan bahwa lembaganya tidak membatasi siapapun yang dapat dipanggil sebagai saksi selama keterangannya diperlukan dalam proses penyidikan. Tentu semua terbuka kemungkinan bagi KPK untuk memanggil siapa saja yang diduga mengetahui atau diduga menerima aliran uang yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi di Bank BJB ini, ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan Selasa, 23/12/2025. Menurut Budi, pemanggilan saksi dilakukan berdasarkan bukti serta informasi awal yang telah dikantongi penyidik, guna membangun konstruksi perkara secara utuh, khususnya terkait aliran dana hasil dugaan korupsi. Kemungkinan itu ada. Saat ini penyidik masih terus mendalami aliran dana tersebut, kemana saja uang itu mengalir, apakah ke pihak lain, atau digunakan untuk pembelian aset. Semua masih dalam pendalaman jelasnya. Dalam perkara ini, Ridwan Kamil juga telah diperiksa penyidik terkait pengelolaan dana non-anggaran di Divisi Sekretaris Perusahaan Bank BJB. Kaushea turut menyita sejumlah aset mewah yang diduga berasal dari hasil tindak pidana korupsi. Selain itu, penyidik juga mendalami laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) milik Ridwan Kamil selama menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Penyidik mendalami apakah masih terdapat aset yang belum dilaporkan dalam LHKPN, serta meminta keterangan mengenai sumber penghasilan resmi yang bersangkutan selama menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, tutur Budi. Dalam pengembangan perkara ini, KPK telah menetapkan mantan Direktur Utama Bank BJB, Yudi Renaldi, sebagai tersangka utama. Ia diduga menjadi aktor sentral dalam penggunaan dana non-anggaran yang merugikan keuangan negara hingga ratusan miliar rupiah. Sebesar 222 miliar digunakan sebagai dana non-budgeter oleh Bank BJB, kata pelaksana harian Direktur Penyidikan KPK, Budi Sokmo Wibowo. Selain Yudi, KPK juga menetapkan pimpinan Divisi Sekretaris Perusahaan Bank BJB, serta 4 pengendali agensi iklan sebagai tersangka. Dugaan korupsi dilakukan melalui pengaturan penunjukan agensi iklan tanpa mekanisme pengadaan yang semestinya, dengan selisih pembayarannya, kemudian dialihkan menjadi dana non-anggaran. Direktur Utama bersama-sama dengan PPK mengetahui dan menyetujui penggunaan dana yang dijadikan sebagai dana non-anggaran